Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Agatha, mama beranak 4 yang harus tetap selalu menjaga kewarasan. Gimana nih kabarnya emak-emak yang di luar sana? Seperti biasa, saya bikin vlog sambil ngayun si kecil. Karena kalau anak udah 4 itu tangan nggak boleh kosong. Kalau nggak pegang yang nomor 4, nomor 3, atau enggak nomor 2. Kalau yang nomor 1 kan udah agak-agak mandiri. Nah, kalian juga di luar sana walaupun sibuk, padat merayap, capek ngurus dapur, kamar, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus semuanya, harus tetap waras. Jadi salam waras untuk kalian semua. Jangan sampai nggak waras ya. Oke, bukan seperti ya. Kali ini saya bakal ngebahas tentang tentang apa ya? Tentang nggak hamil tanpa nggak KB. Jadi walaupun nggak KB tapi nggak hamil. Waduh, itu banyak banget pertanyaan karena saya sempat posting di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, pokoknya di sosmed ya. Itu banyak yang tanya, kok nggak hamil, gimana caranya tanpa KB? Sebenarnya kalian tuh udah tahu semua jawabannya, cuma pengen apa ya, biar seru aja dibahas di sini. Oke, tapi oh iya, sebelum saya ceritain prosesnya gimana-gimananya, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan bagiin sebanyaknya supaya yang nontonnya banyak, yang subscribernya juga banyak, terus saya jadi semangat bikin konten. Walaupun menurut kalian kayaknya gak berguna, tapi ya lumayan aja buat ngisi kepenatan dan selalu menjaga kewarasan. Jadi unek-unek yang di dalam hati dikeluarin semua. Nah, oke. Kalau udah di subscribe, langsung aja saya mulai ceritanya. Jadi awal saya itu, oh ya, kebetulan saya tuh nikah, bukan kebetulan sih. Saya nikah itu umurnya emang udah banyak ya, usianya 27 tahun baru menikah. Nah, jadi waktu awal-awal nikah tuh sempat, aduh gimana ya nanti hamilnya gimana, terus hamilnya kapan, bertanya-tanya. Jadi emang saya itu pengen cepet-cepet punya anak, dan qadarullah di usia 3 bulan pernikahan saya langsung dikasih telat mens, alhamdulillah. Nah, waktu itu kan 1 bulan setelah menikah, abis menikah seminggu langsung diboyong ke Sulawesi, terus di sana itu selama 1 bulan, terus istirahat sebulan di tempat suami, berikutnya langsung udah isi. Nah, jadi buat ini salah satu tips juga ya buat kalian-kalian yang pengen cepet-cepet punya momongan, harus happy, harus tidurnya cukup, harus ya pokoknya makanannya yang baik-baik gitu. Untuk suaminya yang merokok, dikurangi dulu merokok dan kurangi begadang, karena apa ya, biar gitu deh. Saya bukan ahlinya, cuman yang saya alami seperti itu gitu. Lanjut, jadi usia anak yang pertama itu, jadi saya hamil di usia pernikahan ke 3 bulan tuh alhamdulillah langsung isi. Nah, terus setelah itu saya nggak ada KB, karena dengar cerita dari temen-temen, ada yang jerawatan, ada yang mensnya nggak berhenti, ada yang gemuk, ada yang wah banyak banget keluhan dari temen-temen, ada yang flek ya, pokoknya banyak banget lah keluhan KB, dan mereka tuh berusaha nyari KB yang pas buat mereka tuh ya susah ya gitu. Tapi ada juga sih yang cocok, macem-macem. Akhirnya karena dengar cerita dari temen, dari saudara, dari keluarga, saya memutuskan untuk tidak KB. Nah, padahal saya tuh nggak pengalaman loh mengenai KB itu, maksudnya nggak pengalaman, gimana ya supaya caranya nggak kebobolan atau gimana tuh, enggak. Nah, tapi
ya saya sama suami apa kerjasama yang kuat kerjasama, terus ngobrol yang baik, terus minta pengertian dan sepakat gitu, minta kesepakatan. Akhirnya ya suami bisa diajak kerjasama dan oke, tidak hamil tanpa KB waktu itu saya. Lalu pas mau anak kedua itu emang direncanakan banget, karena saya anak yang pertama itu lahirnya di bulan, saya ulang tahun pernikahannya tanggal 1 September. Anak yang pertama itu lahir 5 September. Jadi sebenarnya kalau saya tahu bakal operasi, pengen diundur jadi tanggal 1. Ya, ternyata Allah berkehendak lain ya. Lalu saya rencanakan tuh supaya yang anak kedua itu lahirnya di bulan September juga. Jadi saya hitung mundur, lalu bisa begitu ya. Saya hitung mundur, terus saya bilang sama suami, gimana, udah siap belum kita mau punya anak lagi? Kata suami, ya udah siap. Ya udah kita jadi malu ngomongnya, ya udah bulan depan hamil ya. Oke, bulan depan hamil. Ya udahlah, terjadilah. Lalu alhamdulillah bulan depannya hamil dan beneran tuh lahirnya bulan September, tapi angka tanggal lahirnya jauh, tanggal 22 September. Tapi nggak apa-apa, yang penting di bulan September. Jadi lumayan, ulang tahunnya bisa barengan, 1 bulan irit kuetar. Nah terus anak yang ketiga, sebenarnya saya siap nggak siap, cuman dipikir wah umurnya udah 30-an, udah 30-an ya, udah 30-an gitu, udah 30 lebih. Saya mikir nih, gimana kapan mau punya anak lagi, nanya lagi, ngajak suami diskusi lagi. Nah tapi saya kepengennya anak yang ketiga itu lahirnya bulan ulang tahunnya itu barengan sama saya. Zodiaknya Aries, biar zodiaknya sama-sama Aries. Nah akhirnya saya hitung mundur dan udah ngobrol dengan suami, sepakat deal bulan ini dan bulan depan kita hamil ya, saya hamil gitu. Ya udah oke, sepakat dan alhamdulillah hamil gitu. Jadi itu pun nggak KB, yang anak kedua nggak KB, ke anak ketiga itu nggak ada KB-KB-an. Tapi yang anak ketiga itu agak melenceng, bukan melenceng, meleset. Harusnya kan bulan April tuh, saya kan lahir bulan April. Ternyata meleset, pemirsa. Anak saya lahir lebih awal, di bulan 3 lahirnya. Tapi nggak apa-apa. Karena emang ya gitu ya. HPL itu kan kadang-kadang kita udah hitungnya 9 bulan, ternyata dia lebih matang, lebih awal gitu kan. Ada yang 37 minggu, ada yang 36 minggu lahirnya, ada yang 38 minggu gitu kan, macam-macam. Ternyata saya harus lebih cepat ngelahirinnya waktu itu, harusnya sih bulan 4. Nah rencananya saya itu dengan suami ya udah deh pengen anaknya 3 aja. Ya udah semangat banget. Jadi karena niat pengen anak 3 aja, akhirnya kata suami, gimana nih pakai cara yang kemarin, kayaknya saya udah enggak ini deh katanya gitu, supaya nggak hamil pakai cara yang sudah dia udah nggak mau gitu loh. Terus gimana dong? Ya kamu harus KB katanya. Serius saya KB gitu. Tapi saya nanya ke temen, rasanya KB itu gimana, terus KB yang baik itu apa, sampai ya konsultasi ke bidan sama temen-temen yang emang bergerak di kebidanan. Sampai nanya-nanya gitu loh. Dan akhirnya saya memutuskan waktu itu KB-nya KB suntik. Selesai nifas langsung KB suntik. Ya ampun, nyeselnya bukan nyesel lagi ya, karena efeknya itu saya itu nggak berhenti mens selama 3 bulan semenjak suntik.
Itu suntik yang 3 bulan kalau nggak salah. Nah jadi selama 3 bulan itu beneran mens nggak berhenti-berhenti, jadi keluar darah sedikit-sedikit. Kadang hari ini keluar, besok enggak, terus besoknya keluar banyak, terus besoknya berhenti, keluar lagi dikit. Jadi bener-bener nggak teratur. Dan yang lebih parahnya lagi, gemuk banget, gemuk banget. Itu sempat stres ya, aduh gini ya rasanya KB. Akhirnya udah saya berhenti dan pakai jalur yang sebelumnya. Jalur yang sebelumnya itu saya pengen ceritain cuma malu ya. Agak-agak gimana gitu kalau diceritain. Agak malu dan agak nggak etis kayak. Nah akhirnya terus tuh anak saya lahir tahun 2020 bulan Maret. Saya pede aja, maksudnya percaya diri aja, nggak bakalan hamil karena ketiga anak itu saya atur ritmenya dan bisa gitu loh. Nggak taunya ya itu sudah kehendak Allah ya. Tiba-tiba di bulan Agustus 2021 tuh anak saya usianya baru setahun lebih dikit. Baru setahun lebih berapa bulan ya? Setahun 3 bulan atau setahun berapa bulan gitu. Tiba-tiba saya baru tahu ternyata saya garis 2. Kagetnya bukan main. Dan ternyata usia kandungannya itu udah 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Gila kan? Shock banget, nggak ada persiapan. Dan khusus terutama persiapan mental ya, batin, terus persiapan karena udah yakin banget nggak hamil gitu loh. Tapi kan nggak mungkin, kemungkinan tuh pasti ada karena nggak KB gitu. Kalau kita udah merasa yakin nih nggak bakal hamil, tapi ya gitu deh, itu udah semuanya udah kehendak Allah. Karena dengar ada, bukan dengar sih, ada tuh kejadian orang yang udah KB itu tetap hamil gitu. Jadi semuanya ya udah kehendak yang di atas gitu. Nah akhirnya setelah punya anak, bukan punya sih, waktu hamil saya konsultasi ke dokter baiknya gimana gitu kan. Tapi kalau kata dokter saya sih bisa melahirkan sesar sampai 5 kali. Ngelihat kondisi rahim, bekas jahitan, itu bisa operasi sampai yang ke-5 kali. Tapi bukan tentang itunya sih, tentang ya luar biasa lah gitu. Kebetulan saya tuh hamilnya luar biasa ya, muntah-muntah, morning sickness-nya gila-gilaan, terus malamnya mabok lagi, muntah, dan sampai mengeluarkan darah karena luka di tenggorokan. Karena muntahnya itu udah berlebihan banget gitu. Terus selama 9 bulan tuh ngeludah terus tuh. Jadi ngalamin hamilnya tuh capek gitu. Capek dengan keluhan-keluhan yang luar biasa lah. Ditambah lagi melahirkannya itu operasi kan, gimana ya, bawaan takut aja gitu. Jadi selama hamil anak yang keempat tuh emang udah diskusi dengan suami, saya pengen udah 4 aja gitu. Walaupun semuanya anaknya cowok semua, belum dapat anak perempuan, ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas aja, ikhlas lillahi ta'ala pokoknya. Terus udah itu dan dokter juga emang ya udah disaraninnya kalau memang mau steril ya udah steril aja. Ditambah lagi kan takutnya nggak cocok tuh, saya pakai jalur KB kemarin yang suntik tuh nggak cocok. Jadi mens yang terus-terusan tuh kan nggak baik ya. Ditambah badan yang waduh gemuk banget, bukan karena ngerasa nggak pede dengan bodinya ya, itu nomor 7. Tapi yang pertama itu nggak gesit gitu gerakannya. Kalau gemuk tuh nggak gesit aja, mau gendong anak,
mau ngurusin anak, mau apa-apa gerak nggak gesit aja, mau kejar-kejar anak kan nggak gesit ya. Itu ditambah lagi takut plek hitam, takut jerawatan, takut ya banyak lagi lah efek-efek KB gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk di steril. Nah, sterilnya gimana? Sterilnya saya tanya tuh sama dokter. Saya juga kan kurang pengetahuan tentang steril secara operasi gitu kan. Saya tanya sama dokter, nanya-nanya, dok sterilnya tuh gimana sih? Apa diangkat rahimnya gitu? Apa bagaimana? Oh, kata dokternya bukan. Ternyata ada, saya nggak tahu ya namanya apa, yang di rahim yang bentuk T itu kalau nggak salah ya. Yang bentuk T itu ada yang dipotong, terus diikat, terus dijahit. Jadi kayak selang gitu, dipotong, diputus, terus diikat. Nah, ujungnya kan masih menganga, itu dijahit lagi gitu. Jadi kayak selang dijahit, ditutup mulutnya. Karena mungkin takutnya dia ikatannya copot terus nyambung lagi. Ya mungkin aja kali ya. Gitu. Jadi saya kira diangkat rahimnya gitu. Ternyata bukan. Oh, nggak boleh kata dokternya. Nggak boleh, kamu masih muda katanya, nggak perlu diangkat rahim, dia ngomong gitu sih. Ya saya juga nggak ngerti istilah kedokteran, tapi ya intinya saya sudah disteril dan kemungkinan itu tidak hamil lagi, tapi semua kuasa Allah. Gimana ininya aja gitu, gimana kehendak yang di atas, saya juga nggak ngerti lah. Itu kan namanya ikhtiar aja ya, demi menjaga kewarasan, karena pertanggungjawabannya 4 anak itu luar biasa. Gimana mendidiknya, ngajinya, sekolahnya, ya dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi intinya semua sih pilihan masing-masing. Boleh jalur ya, itu mah ada yang mau KB silahkan. Kalau saya sih karena operasi jadi ngambil jalurnya yang itu. Ada yang pakai spiral, ada yang ya macam-macam ya. Semua pilihan masing-masing. Kalau yang lahiran normal mungkin pakai KB yang aman apa gitu, itu sih pilihan masing-masing. Kalau ini yang saya ceritakan versinya saya aja. Ya saya doakan, pokoknya saya doakan semua ibu-ibu di luar sana selalu tetap menjaga kewarasan, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan gitu intinya. Jadi cerita saya cukup sampai di sini nih. Kalian juga boleh berbagi pengalaman, silakan komen di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa bantu subscribe, di like, di komen, bantu disebarkan sebanyak-banyaknya. Oke deh, sampai sini aja perjumpaan kita. Nanti dilanjut lagi dengan vlog berikutnya yang lebih apalagi ya, dengan cerita yang baru dan mungkin cerita dengan pengalaman yang baru-baru lagi. Oke, bye-bye, sampai jumpa.